Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Nugroho dengan NIM 230318201. Ingin mempresentasikan hasil tugas representasi permukaan pemodelan 3 dimensi mata kuliah grafika komputer. Berikut untuk ringkasan materi. Teknik pemodelan 3 dimensi adalah proses pembuatan representasi digital 3 dimensi dari sebuah objek menggunakan perangkat lunak, dan ada beberapa prinsip dasar yang penting untuk dipahami, yaitu prinsip konsep ruang 3 dimensi, pengukuran dan skala, representasi geometri, model wireframe, permukaan dan poligon, topologi, transformasi, dan perspektivitas dalam pandangan pengaturan kamera atau sudut pandang untuk menciptakan visual yang realistis dan sesuai dengan yang diinginkan. Pemodelan objek 3 dimensi dengan multi resolusi. Ini adalah teknik untuk mempresentasikan objek 3 dimensi dalam berbagai tingkat detail, yaitu dengan LOD. Tujuannya adalah untuk efisiensi, terutama dalam aplikasi grafis seperti game atau simulasi. Konsep tingkat detail lot, yaitu lot tinggi memiliki detail geometri yang sangat kompleks dan akurat, namun membutuhkan sumber daya komputasi yang cukup besar, yaitu di bagian CPU, GPU, dan memori yang besar. Lot rendah memiliki detail yang lebih sederhana dan kasar, namun lebih ringan dan cepat untuk di-render. Penggunaan lot yang berbeda disesuaikan berdasarkan jarak pandang kamera ke sebuah objek atau kebutuhan performa saat itu juga. Algoritma multi resolusi. Penggabungan vertex atau vertex margin menggabungkan beberapa titik yang berdekatan menjadi satu untuk menyederhanakan geometri. Penghapusan vertex, vertex deletion, atau menghapus titik-titik yang dianggap kurang berkontribusi pada sebuah bentuk utama objek. Subdivisi, yaitu memecah poligon menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk meningkatkan tingkat detail yang pada objek tersebut. Manfaat utamanya yaitu efisiensi dalam merender, ya, dan selanjutnya pengurangan dalam penggunaan memori, dan streaming objek 3 dimensi memungkinkan pemuatan objek secara dinamis dan mulus dalam aplikasi real time. Implementasi praktis, yaitu teknik ini didukung oleh banyak library dan framework grafis seperti OpenGL, Direct, dan Unity. Implementasinya seringkali melibatkan pengguna shader untuk mengelola transisi antar lot dan melakukan transformasi objek secara dinamis. Berikut untuk kutipan kode program saya dari studi kasus untuk menggambar sebuah sepeda anak-anak. Untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan saja melewati laporan ini. Fungsi menggambar rangka pada sepeda, saya menggunakan spline dan garis lurus, dan warna merah untuk kerangkanya, dan ketebalan garisnya menggunakan 5. Rangka atas yaitu kurva spline dan memiliki ukuran seperti ini, dan selanjutnya rangka bawah dan garis lurus penyambung saddle ke pedal dan ke roda. Dan gambar mesh yang saya gunakan yaitu di bagian saddle. Gambar saddle saya menggunakan gambar cube atau kotak yang berwarna hitam, dan gambar ini memiliki gambar kubus yang sangat padat, yaitu menggunakan mesh, dan kembali transformasi.
Gambar belakang yaitu mesh torus plus garis jari-jari, yaitu digunakan untuk roda. Diposisikan roda belakang, warna ban, dan gambar torus ban mesh, dan warna jari-jari, rotasi jari-jari, dan tengah-tengah roda ke tepi rodanya. Berikut untuk outputnya. Untuk rangkanya saya menggunakan warna merah. Ini menggunakan splint dan memiliki garis lurus untuk menyambungkan antara velg dan kerangkanya. Dan bagian saddle saya menggunakan cup atau kotak yang berwarna hitam. Dan pada gambar ini juga bisa digerakkan menggunakan keyboard atau sudut pandang kamera. Untuk analisis program ini, yaitu merupakan visualisasi sepeda 3 dimensi yang sederhana menggunakan OpenGL yang memadukan kurva splint, besir untuk rangka objek mesh, torus dan kubus untuk roda dan saddle, serta mendukung interaksi rotasi kamera melalui input keyboard. Materi ini menekankan pentingnya pemahaman dasar mengenai representasi objek 3 dimensi, transformasi geometri, dan interaksi penggunaan dalam membangun sistem visualisasi 3 dimensi. Yang efektif, program sederhana ini menjadi dasar kuat untuk eksplorasi grafika komputer yang lebih lanjut, termasuk animasi, pemodelan, dan simulasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.